Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai karbohidrat. Anggota dari kelompok 1 yang pertama yaitu ada Anissa Noviani, 2 Juliana Nuriski, 3 Rohana, 4 Awaludin Pandu, 5 Rahma Fatikasari, 6 Ranu Adila, 7 Arum Febriliana, 8 Eftin Yuliar. Next. Materi yang akan dibahas pada karbohidrat ini yaitu yang pertama ada pengertian karbohidrat, 2 jenis-jenis karbohidrat, 3 manfaat karbohidrat, 4 penyerapan karbohidrat, 5 transportasi karbohidrat, 6 penyakit terkait karbohidrat. Next. Yang pertama yaitu mengenai pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah zat gizi sumber energi yang penting bagi makhluk hidup. Hal ini karena molekulnya menyediakan unsur karbon yang siap digunakan sel. Karbohidrat adalah salah satu atau beberapa senyawa kimia termasuk gula, pati, dan serat yang mengandung atom C, H, dan O dengan rumus kimia CnH2ON. Karbohidrat sebagai senyawa sumber energi utama bagi tubuh. Kira-kira 80% kalori yang didapat tubuh berasal dari karbohidrat. Senyawa karbohidrat menyumbang 70-80% sumber energi untuk aktivitas manusia. Konsumsi rata-rata karbohidrat dalam makanan sekitar 65%, dan energi yang dihasilkan dari metabolisme seluler karbohidrat tersebut akan digunakan untuk metabolisme biomolekul lainnya seperti protein, lemak, dan asam nukleat. Next. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama ada pati. Pati atau kanji itu termasuk ke dalam karbohidrat kompleks, di mana ia mengandung 3 atau lebih molekul gula. Nah, karbohidrat kompleks ini cenderung lebih lambat dicerna. Lebih lambat dicerna itu akan membuat tubuh akan merasa lebih kenyang lebih lama. Nah, pati atau kanji dapat ditemukan dalam produk biji-bijian seperti roti, biskuit, pasta, dan nasi. Yang kedua ada serat. Serat berasal dari nabati, jadi serat tidak ada dalam produk hewani. Seperti susu, daging, telur itu tidak ada serat. Nah, karena berasal dari nabati atau tumbuhan, serat dapat ditemukan pada buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan polong-polongan. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan berserat, maka serat akan melewati usus dan tidak dicerna, karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengurai serat. Dan yang ketiga itu ada gula. Gula ini merupakan karbohidrat sederhana yang terdiri dari hanya atau 2 molekul gula. Nah, karbohidrat sendiri sederhana terdiri dari rantai molekul yang lebih pendek dan lebih cepat dicerna daripada karbohidrat kompleks. Contohnya ada fruktosa dan sukrosa, itu merupakan gula alami yang hanya ditemukan yang ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Yang sedangkan laktosa itu adalah gula alami dalam produk susu. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari karbohidrat sendiri. Jadi di sini ada 6 manfaat karbohidrat. Yang pertama itu sebagai sumber energi. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita lebih sering memakan karbohidrat, kita akan terhindar dari rasa lesu. Kemudian untuk meningkatkan kesehatan jantung dan mengelola diabetes, karena karbohidrat ini dianggap paling aman untuk kesehatan jantung. Kemudian yang ketiga itu mengendalikan berat badan. Dan yang keempat untuk memenuhi kebutuhan kalori secara sehat. Dan yang kelima itu menjaga massa otot. Keenam itu meningkatkan kesehatan pencernaan. Next.
Selanjutnya adalah penyerapan karbohidrat. Dalam makanan terdapat dua kelompok besar karbohidrat, yaitu yang pertama karbohidrat yang tersedia dan karbohidrat yang tidak tersedia. Karbohidrat yang tersedia atau available karbohidrat termasuk dalam karbohidrat yang dapat dicerna dan diserap sebagai karbohidrat dalam tubuh. Bentuk karbohidrat ini meliputi monosakarida, disakarida, dan oligosakarida, dan polisakarida beta-glukan. Kemudian karbohidrat yang tidak tersedia atau unavailable karbohidrat, yaitu karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis sehingga tidak dapat diserap. Bentuk karbohidrat yang termasuk kelompok ini adalah oligosakarida, yaitu rafinosa dan stachylosa, kemudian selulosa, lignin, dan serat. Karbohidrat mulai dicerna pada mulut secara mekanik dengan pengunyahan dan dimulai oleh enzim amilase saliva yang menghidrolisis karbohidrat kompleks menjadi gula-gula sederhana. Pencernaan lebih lanjut terjadi di usus halus dengan bantuan enzim amilase, pankreatik, sukrase usus, maltase usus, dan laktase usus. Amilase pankreatik merupakan enzim yang berperan dalam merombak AT menjadi maltosa. Pada membran mikrofili usus halus, oligosakarida dan disakarida akan dipecah menjadi unit-unit deksosa penyusunnya, seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Isomaltase bersama-sama dengan maltase dan sukrase akan memecah maltotriosa dan maltosa. Sukrase akan memecah sukrosa menjadi satu molekul fruktosa dan satu molekul glukosa. Laktase akan menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan trehalase akan menghidrolisis trehalosa menjadi dua molekul glukosa. Karbohidrat setelah dicerna di dalam usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida sebagian besar dibawa oleh aliran darah menuju hati dan sebagian kecil lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati sendiri, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Yang selanjutnya yaitu transportasi karbohidrat. Nah, transportasi karbohidrat ini ada beberapa jalur, baik yang tergolong sebagai katabolisme maupun anabolisme, yang meliputi glikolisis, oksidasi pirufat, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, glikogenesis, glikogenolisis, serta gluconeogenesis. Next. Nah, yang pertama itu glukosa sebagai bahan bakar utama akan mengalami glikolisis atau pemecahan menjadi dua asam pirufat. Proses glikolisis ini membutuhkan oksigen dan terjadi pada sitoplasma sel. Dalam tahap ini akan dihasilkan energi yang berupa ATP. Yang kedua yaitu selanjutnya masing-masing dari asam pirufat tersebut dioksidasi menjadi asetil-CoA atau asetil koenzim A. Nah, proses ini itu membutuhkan oksigen dan terjadi di matriks mitokondria. Kemudian asetil-CoA ini akan masuk ke jalur persimpangan, yaitu siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Proses ini membutuhkan oksigen dan terjadi pula di matriks mitokondria. Dalam tahap ini dihasilkan pula energi yang berupa ATP. Next. Kemudian, jika sumber glukosa itu berlebihan, melebihi dari kebutuhan yang kita perlukan, atau melebihi kebutuhan energi kita, maka glukosa itu tidak dipecah, melainkan akan dirangkai menjadi polimer glukosa, atau yang biasanya disebut dengan glikogen. Jika terjadi kekurangan glukosa dari misalnya diet sebagai sumber energi, maka glikogen tersebut akan dipecah menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa akan mengalami glikolisis diikuti dengan oksidasi pirufat
sampai dengan siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Jika glukosa dari dia tidak tersedia dan cadangan glikogen pun juga habis, maka sumber energi non-karbohidrat yaitu lipid atau protein dan lemak ini harus digunakan. Nah, jalur ini dinamakan gluconeogenesis atau pembentukan glukosa baru karena dianggap lipid dan protein ini harus diubah menjadi glukosa baru untuk selanjutnya mengalami katabolisme untuk memperoleh energi. Oke, selanjutnya adalah mengenai penyakit kelebihan karbohidrat. Karbohidrat menjadi sumber utama makanan khas penduduk di Indonesia. Konsumsi nasi putih sudah menjadi hal tradisi sejak lama ada di Indonesia. Namun, ternyata mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat berlebihan ternyata tidak baik untuk kesehatan. Walaupun karbohidrat menjadi sumber tenaga karena mampu diolah menjadi zat gula yang lebih halus, namun semua organ pencernaan yang menggunakan karbohidrat bisa berada dalam masalah karena tubuh terlalu banyak menerima zat gula. Kelebihan karbohidrat sangat beresiko dengan berbagai penyakit. Nah, penyakit ini mungkin tidak akan segera disadari oleh kebiasaan mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang tinggi. Kurangnya kesadaran mengkonsumsi pengganti karbohidrat yang menjadi pemicu. Berikut ini adalah beberapa resiko yang diterima apabila mengkonsumsi karbohidrat terlalu banyak. Yang pertama, obesitas atau kegemukan. Konsumsi jenis makanan yang mengandung karbohidrat juga bisa menyebabkan obesitas atau kegemukan. Kondisi ini biasanya terjadi karena orang yang makan banyak sumber karbohidrat sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan olahraga, sehingga karbohidrat menyebabkan simpanan kalori tersebut berada di dalam lapisan perut. Nah, obesitas terjadi karena seseorang mengonsumsi makanan dan minuman karbohidrat tinggi tanpa melakukan aktivitas untuk membakar kalori tersebut. Nah, kalori yang tidak digunakan itu selanjutnya diubah menjadi lemak di dalam tubuh, sehingga membuat seorang mengalami pertambahan berat badan hingga akhirnya menjadi obesitas. Faktor-faktor penyebab obesitas, yang pertama ada yang faktor keturunan, efek samping obat, makan yang tidak teratur, kurang olahraga dan pertambahan usia, serta penyakit atau masalah medis tertentu. Untuk pengobatan obesitas, yaitu memilih pola makan yang sehat, diet kalori rendah, dan olahraga teratur adalah cara terbaik untuk mengobati obesitas. Selanjutnya, diabetes tipe 2. Ketika mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang berlebihan, maka kandungan glukosa yang didapatkan untuk tubuh juga semakin tinggi. Glukosa adalah zat gula yang digunakan oleh tubuh dan otak untuk bisa bekerja terus. Glukosa yang dihasilkan dalam proses ini juga akan keluar dari saluran pencernaan dan masuk dalam aliran darah. Ketika ada banyak kadar gula dalam darah, maka pankreas membutuhkan hormon yang lebih banyak untuk menghasilkan insulin. Kemudian jika kondisi ini terus berlanjut, maka bisa menyebabkan kadar gula dalam darah terlalu tinggi atau yang bisa disebut dengan diabetes tipe 2. Nah, untuk penyebab diabetes ini seperti obesitas, yaitu mereka terlebihan mengonsumsi makanan atau minuman yang berkarbohidrat tinggi. Yang menyebabkan hormon insulin itu sendiri tidak dapat menyeimbangkan antara gula dan untuk menyeimbangkan gula, karena fungsi dari insulin ini adalah mengubah gula menjadi energi. Nah, faktor lain penyebab diabetes adalah 1, faktor keturunan atau genetik, yaitu, dan 2, suka makanan-makanan yang manis, 3, makan yang tidak teratur, dan terakhir kurang olahraga. Untuk pengobatan diabetes tipe 2 ini ada berbagai cara. Yang pertama itu penerapan pola hidup sehat, pemberian obat, terapi insulin, dan operasi. Next. Nah, selanjutnya penumpukan karies gigi. Penumpukan karies gigi ini terjadi apabila akibat berlebihan karbohidrat dalam saluran makanan atau meninggalkan zat asam yang terlalu banyak di dalam gigi. Akibatnya,
Lapisan enamel gigi akan hancur setelah perlahan. Bakteri yang ada di mulut akan semakin suka karena banyak asam yang dihasilkan oleh zat tertinggal pada gigi. Untuk cara mengatasi karies gigi ini cukup mudah. Yang pertama yaitu sikat gigi teratur, terus pergi ke dokter, terapi fluorida, menambal gigi, dan lain-lain. Selanjutnya sembelit. Penyakit sembelit ini dikarenakan karena kandungan karbohidrat yang banyak, yaitu adalah zat polisakarida non-pati yang menyebabkan sifat tinja menjadi lebih keras. Karena itu, jika konsumsi karbohidrat secara berlebihan, maka akan menyebabkan usus bekerja terlalu banyak, sementara tidak ada serat yang ditemukan untuk mempercepat gerak-gerak sari makanan. Hal ini, maka kandungan air dalam tinja akan sangat sedikit dan menyebabkan sembelit. Nah, sembelit ini terjadi karena akibatnya yaitu akibat kurang serat, akibat menahan kentut keseringan, dan penyakit ginjal. Untuk mengobati sembelit ini biasanya dokter memberikan obat pencahar dan obat-obat yang biasa dimasukkan ke dalam anus. Selanjutnya, kolesterol tinggi. Nah, seiring waktu, makanan-makanan tinggi karbohidrat, terutama karbohidrat sederhana atau olahan, dapat pula meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh, yang meningkatkan resiko penyakit jantung. Seperti diketahui, setelah mengonsumsi karbohidrat olahan dalam waktu cepat, tubuh akan mengolahnya sehingga menjadi gula di dalam darah yang dibutuhkan tubuh sebagai bahan bakar untuk aktivitas. Tapi, jika tak semua gula dalam tubuh itu tidak terpakai, tidak semua, maka sebagian gula yang tersisa dalam tubuh akan menjadi trigliserida, yaitu suatu komponen lemak di dalam darah. Dengan begitu, mengonsumsi karbohidrat terlebihan atau terlalu banyak terus-menerus dapat menyebabkan trigliserida tinggi dalam darah. Untuk pengobatan kolesterol tinggi ini ada berbagai cara, yaitu dokter biasanya akan memberi obat yaitu statin, contohnya atorvastatin dan lutein. Terus bileacetresidin, contohnya kolesteramin dan kolesvelam. Dan yang terakhir obatnya itulah inhibitor absorpsi kolesterol, contohnya existin. Next. Karbohidrat sangat penting dalam asupan status gizi karena karbohidrat ini merupakan sumber energi utama untuk tubuh agar bisa melakukan aktivitas. Dan apabila seseorang tidak mencukupi kandungan asupan karbohidrat, maka akan mempengaruhi perkembangan dan juga aktivitas manusia ataupun mengalami gizi kurang atau disebut malnutrisi. Adapun penyakit-penyakit yang dapat
terjadi jika tubuh kekurangan gizi. Yang pertama, marasmus. Marasmus adalah suatu gejala kelaparan yang diakibatkan karena kurangnya mengkonsumsi penghasil energi seperti karbohidrat, sehingga berat tubuh kurang dari proporsional dan terlihat hanya kulit tipis yang melapisi tulang. Nah, marasmus ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tubuh anaknya sangat kurus, wajah tua, cengeng, tidak memiliki rambut, kulit keriput, dan perut cekung. Hal ini disebabkan karena jaringan asam amino dan lemak tubuh telah dioksidasi untuk menggantikan peran karbohidrat dalam memenuhi kebutuhan energi. Oleh karena itu, tubuh bukan hanya kekurangan karbohidrat, namun tubuh juga akan mengalami kekurangan protein. Yang kedua, marasmus kwashiorkor. Ini merupakan gejala campuran antara marasmus dan kwashiorkor. Penyakit ini disebabkan karena makanan sehari-hari yang dikonsumsi tidak cukup mengandung protein dan energi ataupun karbohidrat untuk pertumbuhan normal pada umumnya. Biasanya penderita ini memiliki berat badan di bawah 60% dari normal dan disertai oleh tanda-tanda seperti edema. Edema ini tanda-tanda seperti benjolan-benjolan, bintik-bintik yang terdapat di kaki. Lalu ada kelainan rambut seperti rambut pitak, lalu ada kelainan kulit, serta kelainan biokimia seperti mudah membengkak di area beberapa tubuh. Lalu terdapat perubahan seperti tubuh mengandung lebih banyak cairan. Keadaan ini merupakan akibat menghilangnya lemak, otot, dan jaringan lainnya. Next. Yang ketiga ada ketosis. Ketosis ini merupakan kondisi di mana mengkonsumsi lemak dan tidak mengkonsumsi karbohidrat. Hal ini akan menyebabkan lemak menjadi sumber energi, serta asam lemak dipecah melalui proses oksidasi menjadi asetil KOA, kemudian dikonversi oleh hati sehingga menjadi zat keton. Lalu, zat keton ini akan ditransfer ke otak sebagai alternatif energi. Zat keton yang dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, termasuk otak, bagi orang sehat, kondisi ketosis ini akan terkendali dalam batas normal. Namun, pada orang yang mengalami diabetes mellitus, kondisi ketosis ini akan membahayakan karena zat keton terus terakumulasi di otak dan menjadi toksik atau racun, sehingga pada saat keadaan ketosis, bagi penderita diabetes mellitus, otaknya akan membuat frekuensi atau durasi kejang hingga 35%. Efek samping dari ketosis ini, walaupun dia penderita diabetes mellitus ataupun dalam keadaan sehat, ia akan mengalami dehidrasi, konstipasi atau sembelit, lalu batu ginjal atau empedu. Lalu selanjutnya ada hipoglikemia. Hipoglikemia ini merupakan keadaan kadar gula darah yang rendah akibat kekurangan konsumsi karbohidrat. Normalnya kadar gula darah bagi seorang bayi yaitu lebih dari 45 mg serta dewasa adalah kurang dari 200 mg. Nah, biasanya hipoglikemia ini mengalami ciri-ciri seperti tubuh gemetar, wajah pucat, lalu berkeringat, pusing, penglihatan kabur, sakit kepala, sangat lelah, dan mudah sekali lapar. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.